Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Rugi dong aku kasih ciuman pertama aku ke dokter. Seorang gadis cantik masuk ke sebuah klub malam dengan nafas terengah-engah. Sang bartender yang merupakan sahabat Seiya kata gadis itu. Hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah gadis itu yang sudah dihafalnya luar kepala. Dikejar lagi? Tanya Leon, si bartender dengan senyum mengejek. Geram melihat ekspresi sahabat Luknutnya. Azura pun memukul kepala Leon dengan tas punggungnya. Brengsek banget sih lu, Ra. Untung lu cewek. Kalau cowok udah gue tonjok lu. Maki Leon kesal. Tapi biar seperti itu. Ia tidak pernah benar-benar marah. Karena begitulah cara kedua orang sahabat itu berinteraksi. Tonjok kalau bisa, kita lihat hidung siapa yang duluan patah. Ejek Azura seraya mengedikkan bahunya angkuh. Bukannya sombong, tapi memang Azura itu jago silat. Jadi wajar dia sedikit sesumbar. Tapi walaupun begitu, ia tidak suka memanfaatkan kemampuannya sembarangan. Kadang ia lebih baik berpura-pura jadi gadis lemah untuk menghindari masalah. Walaupun kadang bukan kadang. Tapi memang ia kerap bersikap menyebalkan dan barbar, suka membuat orang-orang kesal. Dia baru akan menggunakan kemampuannya saat di situasi yang genting atau saat ada yang membutuhkan. Cih, sombong, mentang lu jago silat. Sarkas Leon sambil melempar kulit kacang ke arah Azura. Tapi dengan gesit kulit kacang itu ditangkisnya hingga mengenai dahi seseorang. Oh, siapa sih? Kurang ajar banget. Sepertinya ada yang mau cari masalah. Seru seseorang yang terkena lemparan kulit kacang. Ra, kabur, buruan. Bisik Leon saat tahu yang terkena lemparan kulit kacang itu adalah manajer klub malam itu. Mampus gue, Lucy, nggak ada kerjaan lempar gue pakai begituan. Gue mah refleks aja nepisnya. Gue pamit dulu ya, bye. Ujar Azura sambil mengedipkan matanya sebelah membuat Leon menatapnya pura-pura jijik. Azura pun bergegas lari ke ruang ganti seraya mengendap-ngendap. Tetapi baru saja beberapa langkah ia mengendap. Kera baju belakangnya ditarik seseorang membuatnya refleks hendak memukul. Namun tangannya terhenti di udara saat melihat tatapan maut sang manajer. Pak Salman, Salman maksud saya, Pak. Ujar Azura cengengesan membuat Pak Salman menatapnya jengah. Namun ekspresi itu tak bertahan lama. Seketika senyumlah yang terbit di bibir pria pertengahan 40 tahunan itu. Azura sangat tahu arti senyum itu. Dasar kadal buntung, buaya darat, bekicot ngesot. Nggak inget bini di rumah malah sibuk pamer-pamer senyum sok menggoda. Lu kira gue tertarik gitu? Nehi. Gumam Azura dalam hati. Kamu baru datang, Ra. Tanya Pak Salmon, Salman. Kan Bapak udah lihat, aku baru datang kok masih ditanyain sih. Mata bapak masih normal kan? Atau udah katarak?
Cetus Azura dengan tatapan mata jengah. Tapi tidak dengan Pak Salman yang justru makin melebarkan senyumnya. Saya kan cuma nanya, Ra. Emangnya kamu gak suka ya saya perhatikan? Bukan nggak suka, Pak. Tapi apa? Tanya Pak Salman dengan mata berbinar. Tapi emang gak suka banget. Ingat Pak, ingat, Bapak udah ada anak istri di rumah. Gak kasihan apa sama mereka. Mereka dengan sabar dan percayanya nungguin Bapak pulang ke rumah sehabis bekerja. Bapak malah sibuk godain cewek. Bapak bisa bayangin gimana perasaan mereka. Sedih, Pak. Sedih. Hiks, hiks, hiks. Mama Azura Mix Drama Queen mode on. Pletak. Pak Salman justru menjentik dahi Azura membuat Azura meringis. Loh, kok jidat saya disentil sih? Pak, emang omongan saya ada yang salah? Tanya Azura bingung. Ya tentu aja salah, salah banget malah. Lah, saya aja belum nikah. Gimana mau punya anak istri coba? Desis Pak Salman mengejutkan Azura. Loh, kata Leon. Azura berdecak kesal saat sadar ia telah dikerjai oleh Leon. Tapi wajah kesalnya tiba-tiba berubah jadi senyum jahil. Bapak single toh, belum punya pasangan? Tanya Azura sambil mengusap dagunya. I'm single. Sahut Pak Salman bangga. Diperhatikannya wajah Pak Salman yang sebenarnya cukup tampan tapi Saat pandangan mata Azura jatuh ke atas perut Pak Salman. Yang seperti ibu hamil 5 bulan. Azura langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Not my type, petik 1. So, artinya bapak nggak laku dong udah setua ini masih single. Ledek Azura seraya tergelak meninggalkan Pak Salman, yang mukanya sudah merah padam karena kesal. Azura. Pekik Pak Salman murka. Cantik-cantik tapi menyebalkan. Untung cantik, kalau enggak, udah saya pecat dari kemarin dia. Geram Pak Salman, lalu Azura segera masuk ke kamar ganti. Dan memakai pakaian khusus pelayan klub malam. Sebuah kemeja slim fit berwarna putih dan rok hitam selutut. Beda dari pelayan yang lain yang roknya di atas lutut, Azura justru memakai sebatas lutut. Ia merasa tak nyaman bila menampakkan aset pribadinya. Dia bukanlah wanita yang alim, tapi ia cukup pandai menjaga diri. Apalagi lingkungan pekerjaannya seperti ini, tentu ia harus lebih mawas diri. Azura memang bekerja di klub malam itu sebagai pelayan. Tapi bukan pelayan plus-plus ya. Azura hanya bertugas mengantarkan minum, bila ada yang ingin minta ditemani. Maka mereka harus membayar lebih mahal. Biasanya para bos besarlah yang suka melakukan itu. Mereka berani membayar dengan harga tinggi, agar bisa dilayani para pelayan cantik. Tapi tetap, no skinship apalagi lebih. Azura juga tidak menerima tawaran minum alkohol. Biarpun ia bekerja di klub malam, Azura masih tahu perbuatan boleh dan tidak boleh. Andai ada pekerjaan yang dapat menghasilkan cuan yang lebih banyak, dan tidak berisiko seperti ini, tentu ia akan lebih memilih pekerjaan lain itu.
Tapi mau bagaimana lagi, ia hanya bisa berusaha. Demi pundi-pundi rupiah yang melimpah. Selain bekerja sebagai pelayan di klub malam, Azura juga bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Penghasilannya di sana memang tidak besar. Tapi cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Apalagi ia juga harus menanggung keperluan adik semata wayangnya, yang kini sedang berkuliah di tingkat akhir. Perjuangannya masih panjang, langit di luar makin gelap, jalanan pun sudah mulai sepi. Tapi tidak dengan tempat hiburan malam seperti klub malam. Di sana justru terlihat begitu ramai. Ada yang menari diiringi musik EDM yang menghentak. Ada yang sekedar ingin bersenang-senang. Dan ada juga yang hanya berbincang sembari minum minuman beralkohol. Kata mereka minuman itu bisa membuat jiwa dan raga mereka terasa lebih relaks. Padahal efeknya bisa lebih membahayakan dari sekedar relaks. Belum lagi risiko bagi mereka yang minum sampai mabuk. Terkadang orang yang mabuk bisa berbuat sesuatu di luar kesadarannya, yang bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Ini minumannya, Kak. Silahkan diminum. Ujar Azura ramah sembari meletakkan sebotol minuman haram dan 2 buah gelas kecil. Sama-sama, cantik. Duduk di sini, yuk. Temani kakak. Goda pelanggan pria sambil mengerlingkan sebelah matanya genit. Maaf kak, kalau mau ditemani, bisa minta yang lain. Saya masih sibuk soalnya. Tolak Azura ramah, padahal dalam hati ia sibuk mengumpat. Dasar kadal buntung mata keranjang. Nggak bisa lihat cewek cantik dikit main godain. Umpatnya dalam hati. Namun bibirnya justru tersungging senyum ramah. Ya, sayang banget, kalau nggak sibuk lagi, mampir ke sini ya. Nih, buat kamu. Ujar pelanggan yang pria itu dengan wajah penuh penyesalan. Lalu tangan kanannya mengambil beberapa lembaran uang merah, dan diselipkan ke genggaman tangan Azura. Azura pun membalas pelanggan itu senyuman yang lebih manis lagi, karena merasa senang bisa mendapatkan banyak duit. Hanya dengan berbicara sedikit manis. Wah, makasih banget ya kakak. Kakak udah ganteng, baik lagi. Puji Azura padahal dalam hati ia mau muntah. Setelah sedikit berbasa-basi. Azura kembali melanjutkan pekerjaannya hingga tuntas. Jadwalnya bekerja hanya sampai pukul 2 dini hari. Selesai bekerja, ia segera berganti pakaian di ruang loker. Matanya berbinar-binar. Saat melihat lembaran demi lembaran uang merah yang berhasil ia dapat hari ini. Hiruk pikuk memang sudah biasa terjadi di rumah sakit, namun hiruk pikuk hari ini lebih gencar dari biasanya. Sebab subuh tadi telah terjadi kecelakaan beruntun di sebuah jalan tol, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Akhirnya, Radika pun yang seharusnya libur hari itu, terpaksa diminta datang ke rumah sakit untuk membantu para dokter lainnya. Menangani para pasien yang jumlahnya tidak sedikit, biarpun ia seorang obgyn. Tetapi ia kerap diperbantukan untuk kasus dadakan seperti ini. Hari yang seharusnya Radika manfaatkan untuk bersantai ria. Sambil bermanja-manja dengan sang istri pun harus tersita. Dan tergantikan dengan melakukan banyak pemeriksaan. Dan pengobatan pasien korban kecelakaan. Begitulah tugas seorang dokter.
Tak peduli apapun, ia harus mengutamakan tugasnya bila mana tenaganya dibutuhkan. Jadi jangan heran terkadang seorang dokter sampai abai dengan kesehatan diri sendiri. Akibat terlalu fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Alhasil, tanpa mereka sadari, tubuh mereka telah digerogoti berbagai macam penyakit. Orang awam kadang hanya bisa mencibir, dokter kok sakit padahal dokter juga manusia. Mereka tidak kebal terhadap penyakit. Jadi bila otak dan tenaga mereka telah terlalu diforsir. Akibatnya penyakit dengan mudah berkembang. Belum lagi mereka kerap abai dengan lelah di tubuh mereka sendiri. Jadwal tidur berkurang, makan tak tepat waktu. Semua mereka lakukan demi menepati sumpah mereka. Yang salah satunya membaktikan diri mereka guna peri kemanusiaan. Radhika baru saja menyelesaikan tugasnya. Membantu rekannya mengoperasi korban tabrakan. Lalu ia segera melepas handskun dan membuangnya di tempat sampah. Sebelum keluar ruang UGD, ia menyempatkan diri mencuci tangannya. Barulah ia keluar dan menjelaskan sedikit mengenai kondisi pasien. Pada pihak keluarga yang telah menunggu di depan ruangan. Setelah itu, ia pun bergegas menuju ruangannya. Tapi baru beberapa langkah ia menjejakkan kakinya di koridor. Ia berpapasan dengan seorang dokter yang sebenarnya sangat tampan. Bahkan paling tampan di rumah sakit itu mengalahkan dirinya. Tapi sayang sifat galaknya membuat semua orang takut menyapanya. Kecuali dirinya yang memang sudah mengenalnya sejak zaman putih biru. Hai, bro, what's up man? Tanya Radhika seraya menepuk pelan pundak sang dokter. Biasa, lagi-lagi dokter Bekti membuat emosiku rasanya naik hingga ke ubun-ubun. Tukasnya penuh kegeraman. Lagi. Tanya Radhika memastikan. Dokter spesialis bedah bernama Arkandra itu pun mengangguk. Radhika hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak habis pikir dengan dokter satu itu. Dia selalu bersikap perfeksionis tapi saat pasiennya kritis, ia malah lempar tangan dan selalu berakhir di tangan Arkandra. Arkandra kadang dijuluki tangan malaikat, sebab semua operasi yang ia lakukan selalu berakhir sukses. Padahal ia hanya melakukan sesuai prosedur. Dan yang paling utama ketelitian juga kehati-hatian. Dan tak kalah penting sebelum memulai segala hal harus mengucapkan bismillah. Setelah sedikit berbincang, Radhika pun masuk ke ruangannya, begitu pula Dr. Arkandra. Belum sempurna pintu tertutup. Tiba-tiba ada seorang gadis masuk begitu saja ke ruangan Dr. Arkandra. Dan menutup pintunya dengan nafas tersengal. Dr. Arkandra menyipitkan matanya. Saat melihat gadis yang tak ia kenali itu masuk ke ruangannya seenaknya. Siapa kamu dan mau apa kamu di ruanganku? Bentak Dr. Arkandra pada seorang gadis tak dikenalnya, yang tengah bersembunyi di ruangannya dengan sorot mata tajam. Dan kedua tangan bersedekap di depan dada. Astaga dok, galak amat. Amat aja nggak segalak dokter deh. Ujar gadis itu cengengesan, lalu matanya beralih ke pintu dan mengintip ke arah luar melalui kaca. Kalau kamu tidak ada urusan, cepat keluar. Usirnya sambil berusaha ingin membuka pintu. Tapi gadis itu justru menghalanginya dengan menempelkan tubuhnya di depan pintu. Please dok,
Tolong saya. Tolong selamatkan hidup saya atau saya akan mati sekarang. Dokter kan manusia paling baik hati. Pasti nggak mau melihat seseorang mati. Apalagi karena ketidakpeduliannya terhadap sesama, ya kan? Ya kan? Tolong ya, ya, please. Mohon gadis itu dengan kedua tangan tertangkup di depan dada. Tiba-tiba pintu digedor dari luar. Diam-diam gadis itu mengintip ke arah luar, tepatnya di depan pintu. Ia pun membelalakan matanya saat melihat siapa orang-orang itu. Azura, kami tahu kamu pasti bersembunyi di dalam kan? Cepat keluar atau kau akan habis di tangan kami. Pekik seseorang dari luar membuat nyali gadis itu ciut. Mampus aku. Umpatnya dengan mata melotot. Sebelum pintu benar-benar terbuka, ia segera melompat ke arah Dr. Arkandra. Lalu ia membelitkan kedua kakinya di pinggang sang dokter. Kemudian tangan kirinya ia rangkulan di pundak. Sedangkan tangan kanannya ia letakkan di belakang tengkuk sang dokter. Lalu tanpa pikir panjang ia menarik tengkuk Dr. Arkandra. Hingga bibir mereka menyatu bersamaan dengan pintu yang terbuka. Karena tubuhnya yang mungil dan posisi Dr. Arkandra Yang membelakangi pintu membuatnya tidak terlihat orang-orang. Arkandra mencoba melepaskan ciuman itu. Tetapi Azura justru makin mengeratkan rangkulannya. Membuat Arkandra akhirnya membiarkan saja gadis itu mengeksplor mulut dengan rakus. Melihat adegan 18+ itu, Membuat orang-orang yang memaksa meringsek masuk tadi tak enak hati. apalagi saat Dr. Arkandra melirik tajam ke arah mereka, membuat nyali mereka ciut bagai kerupuk tersiram air. Mereka pun meminta maaf dan segera berlalu dari situ. Saat mengetahui orang-orang yang mengejarnya tadi telah menjauh. Gadis itu pun bernafas lega, sadar posisinya sangat tidak mengenakan untuk dilihat. Gadis itu pun hendak melepaskan diri, tapi belum sempat ia melepaskan diri. Dr. Arkandra justru lebih dahulu menjatuhkannya, hingga bokongnya bersinggungan dengan lantai. Oh, Ringis gadis itu. jahat amat sih dok jadi orang. Untung tampan kalau enggak. Kalau enggak apa? Potong Dr. Arkandra cepat. Kalau enggak, rugi dong aku kasih ciuman pertama aku ke dokter. Ujarnya cengengesan sambil mengusap bokongnya yang sakit. Ciuman pertama, cih, bullshit, keluar sekarang. Usirnya sambil menunjuk ke arah pintu. Ya ampun, tampannya, jadi pingin cium lagi deh. Ujar gadis bernama Azura itu sambil terkekeh. By the way, makasih bantuannya dok. Kau telah menyelamatkan hidupku, dok. Mau jadi pacar aku enggak? Imbuhnya lagi dengan mata mengerjap-ngerjap. Bagi orang normal pasti ekspresi Azura sungguh menggemaskan. Tapi bagi Dr. Arkandra yang galaknya nauzubillah hal itu sungguh menyebalkan. Dasar gadis gila. Desisnya dengan mata melotot tajam. Makin gemes deh sama dokter. Cup. Bayi dokter galak tapi sayangnya tampan. Ucap Azura cengengesan sambil melambaikan tangan.
Seperti Miss Universe yang melambaikan tangan pada penggemarnya. Mata Dr. Arkandra membulat sempurna. Dengan tangan mengusap kasar pipinya yang baru saja dicium Azura. Benar-benar gadis gila. Jangan dia kabur dari rumah sakit jiwa. Omel Dr. Arkandra bersungut-sungut. Sedangkan Azura, kini ia tengah berlarian sambil mengendap-endap. Untuk menghindari orang-orang yang tadi mengejarnya. Setelah ia berada di luar, segera ia menaiki taksi yang kebetulan sedang berhenti di sana. Saat taksi telah melaju, barulah ia dapat bernafas lega. Lalu ia mengambil ponselnya dan mengetikkan pesan kepada sahabatnya, yang tengah dirawat di rumah sakit. Ia mengabarkan kalau ia tidak jadi membesuk karena ada urusan mendadak. Sebenarnya kedatangan Azura menuju rumah sakit untuk membesuk temannya yang tengah dirawat di rumah sakit. Siapa lagi kalau bukan sahabat luknutnya, Leon. Tapi saat baru saja keluar taksi, ternyata ada anak buah Bando tua. Julukan yang Azura berikan kepada para penagih hutang orang tuanya. Ia benar-benar tidak menyangka. Orang-orang itu mengejarnya sampai ke rumah sakit. Padahal ia jatuh tempo pembayaran masih beberapa hari lagi. Semua itu gara-gara anak buah si bandot sialan. Ya ampun, my first kiss. Kenapa gue bisa senekat itu sih? Untung cakep, kalau jelek rugi dong gue. Gumamnya sambil mengusap lembut bibirnya. Ia tersenyum geli mengingat aksi nekatnya mencium seorang dokter muda. Yang tampan tapi sayangnya galaknya overload. Ia juga mengingat kecupan singkat yang ia berikan di pipi sang dokter sebagai kenang-kenangan. Ia pikir, pasti ia takkan pernah berjumpa lagi dengan sang dokter. Tapi ia lupa, apapun bisa saja terjadi di kemudian hari. Semoga gue nggak ketemu lagi sama si dokter. Mau disimpan di mana muka gue kalau ketemu lagi? Batin Azura bermonolog. Pagi ini seperti biasa Azura memulai harinya dengan penuh semangat. Jam 7 pagi ia telah tapi mengenakan celana kulot hitam panjang dan kemeja berwarna biru laut. Rambutnya dikuncir satu ke belakang menampakkan lehernya yang putih bersih. Tak lupa sepasang anting mutiara kecil peninggalan sang mama. Membuat tampilannya begitu cantik dan menawan. Tak salah, kadang para pelanggan minimarket, khususnya kaum Adam, jadi terpesona. Dan suka berlama-lama berdiri di dekat meja kasir. Hanya untuk memandangi wajah cantik dan ramah Azura. Kadang juga mereka tak sungkan-sungkan Mengajak berkenalan dan meminta nomor telepon. Tetapi Azura hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Dan menolak secara halus dengan alasan pekerjaan. Kak, ini nasi goreng jatah kakak. Ujar Melody seraya menyodorkan sepiring nasi goreng. Yang dilengkapi telur dadar dan segelas teh manis. Makasih, Di. Kamu ada jadwal pagi hari ini? Tanya Azura seraya menyantap nasi goreng buatan adiknya. Iya, Kak. Sahut Melody. Oh ya Kak, kemarin anak buah Pak Gatot datang kemari. Katanya, jangan sampai telat bayar hutang. Lirih Melody seraya menyantap nasi goreng miliknya. Azura menarik nafas lelah. Namun ia tetap berusaha untuk tersenyum. Ia tidak mau menunjukkan beban dan kesulitannya pada adiknya.
Ia ingin adiknya tetap ceria tanpa terganggu dengan masalah hutang yang tidak sedikit itu. Cukuplah ia yang menderita, cukuplah ia yang kesulitan, tapi jangan adiknya. Dia nggak ngapa-ngapain kamu kan, Di? Tanya Azura. Ia sebenarnya cukup was-was sebab anak buah Pak Gatot itu terkenal sangar dan kejam. Ia takut orang-orang itu menyakiti adiknya. Nggak kok, Kak. Mereka nggak ngapa-ngapain, Lodi. Tapi ya itu, mereka ngancam jangan sampai telat. Ujarnya lirih. Sebenarnya sudah lama Melody penasaran dengan nominal hutang yang harus dilunasi kakaknya itu, tapi Azura tak pernah mau jujur. Azura justru menegaskannya agar tetap fokus pada kuliahnya. Bila adiknya sukses, maka ia akan jadi kakak yang paling bahagia. Ia tidak menuntut apa-apa pada adiknya. Bisa melihat adiknya berhasil dan bahagia saja, ia sudah cukup bahagia. Kalau mereka nemuin kamu lagi, bilang aja nggak usah khawatir. Kakak nggak akan telat bayar kok. Kak, Lodi kerja part-time, boleh? tidak boleh. Tegas Azura, bahkan ia sampai menghempaskan sendok yang ada di tangannya ke atas piring. Hingga menimbulkan bunyi yang nyaring. Tapi Lodi pingin kerja kak, Lodi pingin bantu kakak. Lodi pingin ringanin beban kakak. Melas Melodi dengan mata berkaca-kaca. Sebenarnya ia sungguh tak tega melihat kakaknya harus banting tulang siang dan malam. Untuk menghidupi dirinya dan melunasi hutang-hutang peninggalan orang tuanya. Sudah sejak lama Melody ingin membantu. Tapi Azura selalu menolaknya dengan keras. Sekali kakak bilang tidak, tetap tidak Lodi. Fokus saja pada kuliah kamu, Dek. Kamu kan tahu, kebahagiaan terbesar kakak adalah melihat kamu bahagia dan jadi orang yang sukses. Kakak nggak mau karena kamu sibuk bekerja, kamu jadi melalaikan kuliah kamu. Sebentar lagi, Lodi, tinggal sebentar lagi. Bukankah sebentar lagi kamu wisuda? Jadi bersabarlah, kamu tenang saja, Dek. Kakak masih bisa, fokus saja pada kuliahmu. Pesan Azura dengan tersenyum hangat. Selamat datang di Happy Mart. Selamat berbelanja. Ujar Azura saat ada pelanggan yang masuk ke minimarket tempatnya bekerja. Ada lagi, Kak? Ujar Azura saat ada seorang wanita yang hendak membayar belanjaannya. Enggak, Kak. Ini aja. Sahutnya, totalnya Rp153.500, Kak. Lalu wanita itu menyerahkan 3 lembar uang 50 ribuan dan 1 lembar uang 5 ribuan pada Azura. Ini kembaliannya, Kak. Ujar Azura seraya menyerahkan uang kembalian senilai Rp1.500. Terima kasih sudah berbelanja di Happy Mart. Tukasnya saat pelanggan wanita itu mengambil belanjaan yang diserahkan Azura. Bersambung.